Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut gabung ke presentasi media dari Bu Rizky tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonial dan imperialisme pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Sebelumnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Mengajar untuk Nusantara karena telah mengadakan diklat daring batch 2 ini yang bekerja sama dengan BPJT Jawa Tengah. Terima kasih juga kepada instruktur kami, yakni Bu Suspa Kemawati yang telah membimbing kami sampai hari ini. Hari ini kita akan mengikuti presentasi dari Bu Rizky yang akan dipandu oleh moderator Bu Arta. Untuk mempersingkat waktu, akan saya langsung berikan saja kepada Ibu Moderator. Kepada Bu Arta dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Zakia Mufida, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri 1 Duren, yang pada sore hari ini bertindak sebagai host. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada instruktur kami, yaitu Ibu Dr. Anda Suspa Kemawati MM dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan Lahat, Sumatera Selatan, yang tak pernah lelah untuk membimbing kita untuk membuat presentasi media pembelajaran SAC yang menarik dan bagus. Kali ini kita akan menyaksikan tentang presentasi media pembelajaran SAC yang akan dipresentasikan oleh Ibu Rizky Afrian S, Sarjana Pendidikan dari SMA Ali Maksum Yogyakarta, yang pada kesempatan sore kali ini Ibu Rizky sebagai presenter akan membawakan tema presentasi tentang perlawanan bangsa Indonesia. Dan kebetulan Ibu Rizky ini adalah ibu guru di SMA Ali Maksum Yogyakarta yang mengajar mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelum kita mulai presentasi dari Ibu Rizky, sebelumnya saya akan membacakan profil dari Ibu Rizky. Yang pertama, Ibu Rizky merupakan seorang guru dari SMA Negeri Ali Maksum Yogyakarta yang memiliki nama lengkap yaitu Rizky Afrian Safitri Sarjana Pendidikan. Beliau lahir di Purworejo tanggal 5 April 1992 dan merupakan lulusan Universitas PGRI Yogyakarta, pendidikan sejarah tahun 2010. Dan sekarang ini, beliau juga sedang menempuh program magister di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan mengambil mata kuliah pendidikan sejarah. Dan beliau sudah terjun dalam dunia pendidikan untuk menjadi seorang guru, mengajar sejak tahun 2016 sampai sekarang di SMA Ali Maksum Yogyakarta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu pada sore hari ini, saya persilakan kepada Ibu Rizky Afrian Safitri selaku presenter untuk memaparkan hasil dari media pembelajaran SAC yang akan disajikan dalam presentasi sore hari ini. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Arta dan Ibu Rizka yang menjadi moderator dan host untuk presentasi saya di sore hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah bergabung di sesi Vikon sore hari ini. Tak luput, saya mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga sesi Vikon sore hari ini dapat berjalan lancar. Semoga kedepannya demikian. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang terhormat Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Dr. Tirto Suwondo M.Hum, yang terhormat kepada Ketua Umum Gerakan Mengajar, Bapak Sri Wahono SPD,
selaku founder Gumun, di mana beliau menjadikan Gumun sebagai wadah untuk meningkatkan keprofesionalitas kita sebagai guru. Terima kasih juga saya aturkan dengan hormat kepada Instruktur Dikdar Gumun 4, Sultan Mahmud Badarudin, Ibu Dr. Anda Suspatemawati MM, yang tidak henti-hentinya mendorong kita untuk jangan patah semangat dalam mengerjakan atau menyelesaikan diklat dan menyelesaikan beberapa tugas yang ada di dalamnya. Beliau berasal dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan, Lahat, Sumatera Selatan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, hari ini atau pada sore hari ini saya akan mempresentasikan media aplikasi SAJ dengan mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11, subbab materinya yaitu perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Baik, sudah ada di layar HP masing-masing, yaitu tentang inilah bagian awal atau gambaran awal dari aplikasi pembelajaran melalui SAJ saya, yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu kenapa saya mengambil ini, yang sesungguhnya materi ini ada di sejarah Indonesia pada waktu kelas 11 semester ganjil. Namun juga terdapat juga di kelas 11 sejarah peminatan di semester genap. Demikian. Nampak di layar, yang pertama itu ada tombol-tombol yang nantinya bisa Bapak Ibu atau peserta didik klik untuk menuju ke halaman bagian materi maupun bagian evaluasi dan bagian developer. Di awal ada bagian home, materi, evaluasi, dan developer. Selanjutnya saya akan mengklik yaitu bagian home. Oh ya, maaf Bapak Ibu Guru Nusantara, sesungguhnya sebenarnya di dalam aplikasi SAJ ini saya ada audionya, namun mohon maaf sekali audio ini tidak terdengar. Jadi sebenarnya ingin menggunakan suara yang lain, namun nantinya takut mengganggu di yang lainnya. Jadi saya tidak menggunakan sound yang lainnya juga. Oke. Lanjut nih Bapak Ibu Guru. Yang pertama saya akan mengklik home. Oke. Di aplikasi atau di tombol home ini terlihat bagaimana ada wallpaper Kepulauan Indonesia, di mana di sini ada beberapa gambar, ada gambar orang Cina, ada Sultan Agung versus J.P. Jun, dan ada Perang Pati Mura. Di sini saya hanya mengambil 3 subbab di dalam perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme ini sebenarnya tidak hanya Indonesia melawan Belanda saja, namun ada melawan Portugis, melawan Belanda, melawan Spanyol, dan melawan sekutu-sekutu yang lainnya. Tapi waktu yang tidak memungkinkan, maka dari itu saya hanya mengambil bagian melawan Belanda, khususnya Kongsi Dagang Belanda, yaitu VOC, seperti itu. Oke, di sini saya hanya mengambil 3 yang tadi saya sampaikan, yaitu orang-orang Cina, Sultan Agung versus J.P. Jun, dan Perang Patimura. Yang pertama, di aplikasi saya ini bisa juga ditekan gambarnya, bisa juga ditekan pada materinya. Oke, yang pertama ya, saya akan menekan yang Sultan Agung versus J.P. Jun. Oke, keluar gambar Sultan Agung. Sultan Agung ini merupakan sosok Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Demikian ya. Beliau memimpin Kesultanan Mataram yang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dengan penuh masa-masa keemasan. Beliau memiliki nama lengkap Sultan Agung Hanyokro Kusumo dengan nama kecilnya Raden Mas Rangsang. Beliau lahir di Kota Gede, Kesultanan Mataram. Nama asli beliau, selain ada Mas Rangsang, juga Raden Mas Jatmika.
Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Beliau masa kecilnya sudah kalau istilah sekarang namanya mondok, kalau di masa dulu namanya padepokan. Dia sudah berada di padepokan karena menurut, kalau Bapak Ibu guru pernah melihat filmnya Sultan Agung, karyanya Hanung Bramantyo, maaf, di mana Sultan Agung ini kecilnya sudah dipondokkan untuk menghadapi di mana nanti besarnya beliau akan dijadikan sebagai seorang raja oleh sang ayah, seperti itu. Sultan Agung sendiri memiliki pandangan di mana tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan di wilayah Jawa khususnya. Maka dari itu, jika ada dominasi asing di Pulau Jawa, Sultan Agung sangat menentang hal itu. Apalagi yang kita ketahui, Belanda sendiri melakukan monopoli perdagangan di Jawa khususnya ya, seperti itu. Oke, cita-cita beliau itu merupakan cita-cita yang sangat besar, di mana beliau ingin mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Itu berkaitan dengan isi yang ada di dalam SAC saya. Namun di sini juga ada audionya. Kalau audionya saya berikan audio gending-gending Jawa seperti itu nggih. Oke, lanjut next. Oke. Meskipun Sultan Agung ingin menyatukan seluruh Pulau Jawa atau Nusantara dan ingin mengusir dominasi asing di Indonesia atau Nusantara pada waktu itu, beliau tidak hanya berdiam diri saja. Beliau tidak hanya berdiam diri melihat rakyatnya terjajah atau rakyat tertindas oleh bangsa Belanda, khususnya kongsi dagang Belanda yaitu VOC. Beliau melakukan beberapa penyerangan, ada 2 kali penyerangan di sini, yang di latar belakang itu tadi tindakan monopoli yang dilakukan VOC. VOC menghalangi kapal dagang Mataram ke Malaka, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram, dan keberadaan VOC di Batavia mengancam Pulau Jawa. Itu beliau melakukan penyerangan. Namun di sini apakah penyerangannya itu kemudian berjalan lancar? Tidak selamanya suatu penyerangan dengan kekuatan yang besar itu berjalan dengan lancar. Kita tahu di mana pada waktu itu Kesultanan Mataram sangat kekurangan yang namanya persenjataan dan bahan pangan. Maka dari itu, karena serangan pertamanya gagal, beliau Sultan Agung Hanyokorosumo membuat suatu bendungan atau danau buatan. Kalau sekarang di daerah Bantul sana dikenal dengan nama Segoro Yoso. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk melatih para prajuritnya di sana untuk berperang untuk melawan VOC. 2 kali serangan beliau gagal dalam menyerbu VOC, tapi hal ini tidak menghalangi niat beliau untuk tetap mengusir dominasi asing di wilayah Jawa. Mengutip dari satu adegan di suatu film, Bumi Manusia, di mana meskipun kita kalah dalam peperangan, meskipun kita berkali-kali menyerang itu kalah, namun satu kuncinya kita berani melawan. Seperti itu ya. Next, lanjut ke slide berikutnya, di mana inilah Sultan Agung versus JP Jun. Beliau ini JP Jun itu gubernur VOC, di mana yang sangat serakah, yang sangat kejam dalam menerapkan monopoli perdagangan. JP Kun ini memindahkan pos dagang VOC di Banten dan kantor pusat VOC dari Maluku ke Jayakarta. JP Kun juga mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Itu sekilas dari perjalanan untuk kronologi Sultan Agung versus JP Kun. Jadi latar belakangnya karena monopoli perdagangan. Terus kemudian bagaimana akhirnya memang meskipun gagal, tetapi pada intinya itu kita berani untuk melawan. Seperti itu ya. Selanjutnya,
Selanjutnya kita bisa menekan tombol next yang ada di pojok kanan bawah atau bisa kembali ke home. Oke. Sekarang kita akan melihat ke tombol home kembali. Jika menekan tombol home kembali, kita akan disajikan dengan tombol yang menu di mana kita mau memilih, kalau tadi sudah Sultan Agung versus JP Jun, kita bisa tinggal memilih lagi mau perang Pattimura atau orang Cina. Oke, sekarang coba akan saya pilih yaitu perang Pattimura. Ya, perang Pattimura. Kita kenal ya perang Pattimura, sosok Pattimura di mata uang Rp1.000. Kalau kita tahu di mana sesungguhnya sebenarnya saya juga awalnya itu saya kira Pattimura merupakan nama asli dari beliau, tapi ternyata tidak. Pattimura itu merupakan nama gelar yang diberikan oleh orang-orang Maluku karena Pattimura dipilih atau dianggap mempunyai kecakapan bidang militer dan memimpin. Jadi Pattimura sendiri memiliki nama asli yaitu Thomas Matu Lesi, seperti itu. Thomas Matu Lesi atau yang mendapatkan gelar Pattimura merupakan seorang sersan Inggris pada waktu itu, sersan dari negara Inggris. Beliau sempat menjabat jadi militer di Inggris sana untuk orang-orang Inggris. Maka dari itu kemudian kenapa beliau memiliki kecakapan militer? Beliau sudah belajar bagaimana cara taktik berperang dan lain sebagainya. Itu beliau dapatkan dari ketika beliau menempuh pendidikan militernya di Inggris sana dengan orang-orang Inggris. Mohon maaf. Oke. Kenapa perang Pattimura ini atau bisa terjadi di Maluku sana? Ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama, yang paling krusial, yaitu karena diberlakukannya pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ini dilakukan oleh VOC untuk memonopoli rempah-rempah di khususnya kawasan Maluku. Jadi, orang-orang VOC itu mengawasi alur perdagangan atau jalur perdagangan kapal-kapal di mana rempah-rempah itu masuk ke wilayah Maluku. Selain itu juga, selain namanya pelayaran Hongi, orang-orang dari VOC itu juga melakukan yang namanya hak ekstirpasi atau hak untuk memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopoli. Masuk atau saya akan pilih klik home, tombol home kembali. Oke. Untuk yang terakhir, kita akan mengklik orang-orang Cina atau orang Cina memberontak. Ya. Kalau yang Bapak Ibu guru Nusantara, kalau terlihat di layar yaitu ada potongan video kurang lebih sekitar 8 menit video ini. Orang Cina memberontak. Kalau kita kenal atau pernah kita dengar yang namanya geger Pacinan atau perang sepanjang. Di mana perang sepanjang ini atau geger Pacinan ini dimulai dari atau terjadi dari tahun 1740 hingga 1743. Saya kutip lagi dari salah satu film yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, di mana di salah satu adegannya ada yang mengatakan begini. Jika orang Cina dan orang Jawa itu bersatu, maka dari itu habislah orang-orang Belanda atau sangat mengakibatkan orang Belanda sangat takut jika orang Cina dan orang Jawa bersatu. Maka dari itu orang Belanda menerapkan yang namanya taktik divide et impera. Jangan sampai orang Cina dan orang Belanda atau Laskar Tionghoa dan Laskar Jawa itu bersatu. Maka dari itu geger Pacinan sendiri itu merupakan suatu koalisi antara Laskar Tionghoa dan Laskar Jawa melawan kompeni dan sekutu. Itu seperti itu ya. Jadi mereka Jawa dan Cina ini sangat bersatu untuk melawan kongsi dagang Belanda itu sendiri. Kenapa kemudian Jawa dan Cina itu bersatu? Hal ini diakibatkan di tahun 1740 terjadi pembantaian 1.000 orang etnis Tionghoa yang mohon maaf jenazahnya atau jasadnya itu dibuang di pinggiran-pinggiran sungai yang kalau saat ini di Jakarta sana wilayahnya namanya wilayah Glodok, itu seperti itu. Oke,
Kenapa? Kenapa orang-orang Belanda atau orang-orang VOC itu membantai orang-orang etnis Tionghoa? Diawali karena kekhawatiran orang-orang dari VOC, yaitu meningkatnya imigran, orang-orang dari Cina, ekspansi orang-orang Cina, yaitu ke area Jawa. Maka dari itu, VOC menerapkan taktik, yaitu meningkatkan atau memungut pajak yang sangat tinggi untuk izin menetap orang-orang Cina. Dengan izin menetap dengan pajak yang tinggi membuat mereka tidak bisa untuk membayar kembali, itu seperti itu. Maka dari itu, kenapa Belanda menerapkan pajak yang tinggi? Selain karena adanya imigran gelap yang datang dan orang-orang Cina itu banyak yang masuk, hal ini dikarenakan banyak juga orang-orang Cina yang kemudian menjadi kriminal. Kenapa lagi menjadi kriminal? Karena di Pulau Jawa pada waktu itu terjadi ekspansi industri gula yang sangat berlebihan. Jadi di satu daerah produksi gulanya itu sangat banyak hingga membuat kewalahan dari pihak VOC sendiri. Dengan produksi gula yang sangat banyak membuat harga jual gula itu turun. Dengan harga jual gula itu turun, membuat orang-orang pengusaha gula yang mayoritas orang-orang etnis Tionghoa itu tidak bisa menggaji para karyawannya. Dengan tidak bisa menggaji para karyawannya, terjadilah pengangguran di sini, banyak pengangguran. Orang-orang Cina kemudian menganggur, banyak yang berjudi, banyak yang melakukan kriminal yang kalau saya mengutip di video ini, sebenarnya di sini bukan hanya tragedi antara etnis atau antara ras saja, tetapi tragedi kemanusiaan, di mana orang-orang Cina juga menjara orang-orang Belanda dan lain sebagainya. Orang Belanda juga membunuh orang-orang Cina pada waktu itu. Inilah yang mengakibatkan adanya geger pacinan atau perang sepanjang di antara 1740 hingga 1743. Pada waktu itu juga orang-orang Belanda juga membuat satu batas bagi orang Jawa dan orang Cina, di mana orang Cina dipinggirkan, dalam arti dibuat suatu wilayah kawasan sendiri. Kalau sekarang itu di Glodok, Jakarta namanya Glodok itu tadi, di mana suatu perdagangan hanya ada di wilayah itu saja. Jadi tidak diperbolehkan orang-orang etnis Tionghoa bercampur dengan orang-orang pribumi. Kenapa? Jawabannya ada di awal tadi, karena ketakutan Belanda ketika nantinya etnis Tionghoa dan Jawa itu bersatu, maka hancurlah orang-orang Belanda. Itu seperti itu. Sekilas dari geger pimpinan, kalau dijabarkan memang sangat panjang ya, nantinya ada peran Mangkubumi, ada peran Mas Said di sini di dalamnya. Oke, inilah gambaran dari materi tadi. Kemudian kalau ini tidak ada tombolnya ya, nggak terlihat. Jadi kita klik sembarang, kita nanti masuk ke bagian evaluasi atau penilaian. Untuk SAC saya ini, ketika masuk bagian evaluasi tidak langsung masuk ke dalam pertanyaan, tapi kita bisa menunggu atau bisa mengklik mau mulai sekarang atau mulai nanti. Oke. Sekarang kita akan klik startup. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan pertama, di mana mohon maaf kalau pertanyaannya bukan pertanyaan berupa soal hot ya, jadi hanya terdiri dari 2 pilihan jawaban saja, jadi bisa jawab mana yang benar gitu. Kita coba jawab bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa juga menjawab di rumah masing-masing. Oke, yang pertama, Sultan Agung memiliki cita-cita untuk apakah memonopoli perdagangan atau menyatukan seluruh Pulau Jawa. Yang tadi jelas ya, di mana Sultan Agung itu sangat ingin sekali menyatukan seluruh Pulau Jawa. Kita klik jawabannya. Oke, akan keluar yes, dan sebenarnya ada suaranya, yaitu orang riuh seperti itu kalau mereka jawab benar. Kalau jawabannya salah, itu akan seperti audionya. Oke. Selanjut masuk ke pertanyaan kedua, yaitu pemberontakan orang Cina terhadap VOC memuncak pada tahun 1740. Hal ini disebabkan karena pembuangan orang-orang Cina ke Ceylon atau mahalnya surat pas bagi orang-orang Cina. Tadi ya yang saya katakan, orang-orang Belanda atau VOC sendiri memungut pajak yang sangat tinggi untuk izin menetap orang-orang Cina. Jadi jawabannya yang mahalnya surat pas bagi orang-orang Cina. Ya, benar. Selanjutnya lagi, nomor 3, Patimura. Gambarnya kira-kira yang mana ini orang Patimura, sosok
yang memiliki nama asli Thomas Matulesi, yang kiri saya atau yang kanan saya. Sudah sangat jelas ya, kalau yang kanan itu mendapatkan julukan ayam jantan dari timur, terus Sultan Hasanuddin. Berarti jawabannya yang kiri. Oke, benar, yes. Oke, lanjut. Bersatunya nomor 4, bersatunya masyarakat Jawa dengan orang Tionghoa untuk melawan VOC tergabung dalam peperangan bernama apa kira-kira tadi? Geger Pacinan atau Geger Kuning? Oke. Kenapa saya ada Geger Kuning di sini sebagai pengecoh? Karena salah satu tokohnya di dalamnya ada yang namanya Sultan Kuning. Mohon maaf. Kuning, Sultan Kuning itu seperti itu. Mohon maaf kalau saya kekeliruan. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Yaitu jawabannya Geger Pacinan. Oke, 100 nilainya dan langsung menuju ke last score 100 poin. Oke. Setelah masuk evaluasi, peserta didik atau yang lainnya ketika menggunakan SAJ ini bisa mau masuk ke materi lagi boleh, mau masuk ke home boleh, atau yang lain sebagainya. Sekarang untuk khusus yang hari ini saya akan klik yaitu developer. Inilah hasil karya yang mungkin nantinya juga bisa dikembangkan lagi, akan lebih bagus lagi untuk kedepannya, karena memang ini hanya singkat-singkat saja. Inilah data diri saya, barangkali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara mau sharing atau berbagi ilmu, mari kita diskusi bersama di kesempatan sore hari ini. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Monggo Bu Arta. Iya, baik, terima kasih Bu Rizky. Sebelumnya mungkin saya bisa memuji Bu Rizky ya, kalau ngomong masalah sejarah ini memang sangat menarik dan sepertinya emang nggak ada habis-habisnya kalau kita ngomongin sejarah. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden pertama kita mungkin ya, jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah. Memang benar Bu ya, kalau diungkit sekali pengen diungkit-ungkit terus kayak gitu ya. Iya benar. Baik, untuk selanjutnya ini akan ada sesi pertanyaan. Kali ini kita akan membuka 2 termin. Untuk termin yang pertama kita akan buka pertanyaan, kita batasi mungkin 3 dulu. Ini sudah ada yang bertanya nih Bu, ada 2 orang. Yang pertama di chat ini ada dari fitriatito95@gmail.com. Pertanyaannya, ini mau langsung dijawab apa bagaimana Bu nanti ini? Iya, boleh langsung jawab aja. Iya. Oke. Langsung jawab aja. Pertanyaannya, materi ini sangat bermanfaat untuk tambah wawasan kesejarahan. Adakah metode khusus dalam penyampaian materi sejarah, Bu? Apakah ada metode khusus dalam penyampaian materi sejarah, Bu? Tanya dari Bu Fitria. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitria Tito yang telah memberikan pertanyaannya. Oke, saya akan mencoba menjawab ya dari kacamata saya terlebih dahulu. Karena apa ya, kita tahu, saya sendiri pun waktu SD, SMP, SMA memandang pelajaran sejarah itu pelajaran yang sangat membosankan. Karena banyak hafalan dan lain sebagainya, angka, tahun. Tetapi ketika saya mulai mempelajarinya, saya akan merasakan kesenangan di dalamnya. Karena apa? Karena melihat suatu peristiwa itu secara rentet, secara runtutan, tidak kemudian hanya melihat suatu peristiwa itu di akhir. Dimana kita tahu juga ketika kita memandang suatu peristiwa, ketika kita memandang suatu masalah, itu tidak hanya dalam satu sudut pandang. Kita bisa berbagai sudut pandang, yaitu multidimensional. Ya. Itu bagian awalnya seperti itu. Maka dari itu kenapa kemudian saya mulai menyukai yang namanya pelajaran sejarah dan sebagainya. Saya mengetahui apa sih seluk-beluk dari awalnya seperti apa, kemudian kok bisa terjadi seperti ini, itu awalnya itu seperti apa. Oke. Sampai saat ini pun saya masih terus belajar bagaimana cara untuk menemukan metode dalam penyampaian materi sejarah-sejarah yang saya berikan, apalagi khususnya di sejarah peminatan yang saya ampu ini, di mana sejarah yang dipelajari itu yang secara luas itu sejarah dunia, seperti contohnya revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi besar dunia yang lainnya, tidak hanya yang mempelajari Indonesia saja. Tetapi terkadang cara-cara khusus yang saya berikan ini agar anak tidak bosan dan saya sendiri juga tidak bosan,
terkhusus dari media daring yang selama ini kita pakai, terkhusus di saat masa pandemi ini, saya sering banget menggunakan media-media atau metode yang lainnya, itu seperti media Quizzes, kemudian juga ada yang pakai Kuiper, kemudian pakai Google Form dan lain sebagainya. Itu ketika saat media daring seperti ini. Namun ketika saya mengajarkan secara offline atau bertatap muka secara langsung, terkadang saya switching dengan berbagai game-game yang membuat anak tidak jenuh atau tidak hanya duduk dan mendengarkan saya saja, seperti itu. Terkadang anak tak suruh berdiri, kalau enggak terkadang saya membuat hasil-hasil, mereka tak minta presentasi, tetapi presentasi saya membuat mind mapping. Nah, mind mapping ini tidak hanya dibuat dalam sebuah lembaran kertas saja, terkadang mind mapping tetapi dengan media-media yang berbeda. Contohnya, saya bisa menggunakan daur ulang seperti contohnya kardus-kardus. Kalau enggak anak-anak tak minta membuat kartu yang dibuat dari bahan barang bekas, itu seperti itu. Jadi membuat anak tidak hanya membuat mind mapping di dalam selembar kertas, kemudian mind mapping begitu saja, itu tidak, tetapi ada hasil karya yang bisa dipajang yang nantinya juga bisa dipelajari oleh teman-teman yang lainnya. Itu metode yang selama ini saya pakai. Tetapi apakah itu efektif? Kalau lagi-lagi kembali ke peserta didiknya, kita lihat bagaimana tipe atau karakter peserta didik itu sendiri. Kalau saya mengatakan itu efektif, kalau di kelompok peserta didik A mungkin bisa efektif, tapi belum tentu bisa efektif di kelompok peserta didik B. Itu seperti itu. Jadi saya belum bisa menemukan metode pembelajaran yang benar-benar efektif untuk dipakai semua peserta didik. Itu begitu yang bisa saya jawab, Ibu Arta, untuk Bu Fitriati itu. Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih mewakili Bu Fitri. Bu Fitriati, mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Sepertinya kalau saya lihat di chat ini enggak ada. Bu Fitriati mengucapkan terima kasih ya penjabarannya, seperti itu. Iya. Ya, bisa. Kemudian ini ada pertanyaan kedua nih Bu, dari Ibu Kristantiniati. Pertanyaannya, nilai-nilai apa sih yang bisa ditanamkan pada peserta didik di era milenial ini dari materi yang disampaikan? Oke, baik. Terima kasih Bu Kristantiniati atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab, di mana kita tahu ya tantangan bagi kita seorang guru dalam pembelajaran bisa menarik garis atau menerapkan nilai-nilai pembelajaran di era milenial, khususnya di era sekarang. Kita tahu lagi di era sekarang banyaknya globalisasi sudah sangat luas, di mana anak-anak bisa mencari media atau bahan-bahan pembelajaran tidak hanya dari guru, tetapi juga dari media-media yang lainnya. Maka dari itu, apa nilai yang harus kita tanamkan di sini, di mana sangat mudah untuk ditarik sekali, di mana di era sekarang banyak sekali berita-berita yang tersebar itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Maka dari itu kita tanamkan di sini untuk membuat anak itu memandang, tadi lagi-lagi kembali saya bilang, membuat anak memandang suatu masalah tidak hanya dari satu sudut pandang. Ketika kita menerima suatu informasi, ketika kita menerima suatu masalah ataupun apapun itu, tidak hanya dilihat dari sudut pandang. Mengapa sih si A ini melakukan demikian? Kita lihat dari sudut pandang si B, C, D, E, atau lihat dari sudut-sudut pandang yang lainnya. Itu yang nilai-nilai yang bisa diterapkan sebenarnya. Karena apa? Saya pun juga menerapkan kepada peserta didik, di mana ketika saya mengajarkan sejarah sendiri, tidak hanya dari satu sumber buku saja. Kalau saya dulu mengingat sekali, hanya satu buku itu yang paling benar, itu tidak. Saya pasti akan membuka buku-buku yang lainnya atau buku-buku panduan yang lainnya. Atau kalau enggak, saya minta anak-anak untuk membuka buku yang lainnya. Benar enggak sih ini buku ini mengatakan ini, buku ini mengatakan ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya di nilai apa yang bisa ditanamkan kepada anak-anak di era-era sekarang, yaitu agar anak tidak memandang masalah itu hanya dari satu sudut pandang. Kalau bisa secara multidimensional, banyak dimensi yang bisa diolah, bisa untuk ditarik kesimpulan
kenapa sih ini terjadi, kenapa peristiwa itu terjadi, seperti. Jadi tidak kemudian secara mentah-mentah menerima apa yang diajarkan, menerima mentah-mentah apa informasi yang ada di luar sana yang sekarang memang sudah begitu banyak tersebaran di media-media. Gitu. Begitu Arta yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas penjabarannya dan penjelasannya. Dan ini juga Bu Kristantiniati juga mengucapkan terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sudah dibalas. Baik, masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung bertanya langsung dengan cara menyalakan tombol mikrofonnya. Kemudian atau mungkin juga bisa ditulis lewat chat. Di sini juga bisa. Kami masih membuka pertanyaan lagi. Silakan pada Bapak Ibu. Baik, sambil nunggu ini ada yang tanya, saya sebagai moderator boleh tanya nggak Bu ini? Iya boleh, monggo, boleh. Pertanyaannya saya simpel aja sih Bu. Iya. Gini, seperti yang dikatakan kan pelajaran sejarah itu kadang cukup beberapa murid mengatakan bosan karena mungkin menghafal, mengingat-ingat. Nah, selama menjadi guru sejarah ini Bu, Ibu capek nggak sih seperti itu? Capek nggak ngajarin sejarah gitu? Itu pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Emang kadang pertanyaannya simpel, tetapi sebenarnya juga sulit untuk menjawabnya ini. Oke. Capek atau tidak? Jadi gini, saya sedikit bercerita ya, di awal memang saya tidak terlalu terpikat dengan apa pelajaran sejarah itu sendiri. Tapi ketika saya kuliah, kemudian saya mulai membaca beberapa referensi literasi yang lainnya, kemudian saya mulai tertarik. Itu tadi yang saya katakan di awal, lagi-lagi kita kemudian tidak melihat suatu peristiwa itu hanya di akhir saja. Bagaimana kronologi atau rentetan peristiwanya. Itu pun juga terbawa di masa saya sekarang, di era sekarang, di mana ketika seseorang bercerita, saya pasti akan bertanya, apa kronologinya? Saya tidak akan melihat peristiwa atau cerita itu dari akhir saja, atau di tengah saja, atau di awal saja. Saya pasti akan mencari tahu dari awal sampai akhir. Kemudian itu pun yang saya terapkan kepada peserta didik saya. Dibilang capek atau tidak, karena memang itu sudah suka ya, pertama sudah suka, jadi ya kalau mau dibilang capek, ya tidak capek. Tapi gini, saya sedihnya terkadang kalau misalnya mengajarkan, tetapi anak itu juga tidak mudah, sangat sedih. Padahal saya sudah membuat konsep yang begitu apik, begitu ibaratnya dalam bayangan saya itu sudah begitu menyenangkan dengan permainan-permainan, tapi dengan tanggapan anak yang mungkin juga karena moodnya, perasaannya yang saat itu tidak baik, jadi membuat semuanya yang sudah saya persiapkan itu juga tidak maksimal, itu seperti itu. Jadi kalau kuncinya kalau misalnya capek ya bisa jangan capek, tapi manusiawi ya kalau capek itu ya. Kalau bisa jangan capek ya, terus terus bagaimana caranya membuat suatu pembelajaran itu yang efektif, menyenangkan. Apalagi sejarah lagi-lagi terkadang menjadi pelajaran yang tadi membosankan, menghafal banyak tahunnya, kemudian cara rentetan kronologi yang demikian yang membuat kadang anak-anak sudah mengesampingkan pembelajaran sejarah itu. Padahal kalau diambil nilai-nilainya banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil di kehidupan sehari-hari, tidak hanya kalau secara klasik. Kalau kita belajar sejarah, apa nilainya nasionalisme, tidak hanya seperti itu saja sih. Bentuk nasionalisme kan itu banyak, tidak hanya sekedar untuk setiap hari Senin ikut upacara bendera dan sebagainya. Oke, gitu aja Bu Asta yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Berarti harus suka dulu Bu ya, dan dulu dengan Ibu. Memang bersejarah itu kita belajar untuk memahami kronologi, jadi nggak bisa memutuskan langsung di akhir, tapi kita dikit dulu di awal. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Tidak ada nggak ini Mbak? Sekali sudah tidak ada, saya rasa pertanyaannya cukup ya untuk hari ini. Mungkin setelahnya saya persilakan kepada Ibu Rizky untuk menjelaskan secara singkat apa sih kesimpulan dari materi yang
sudah dipaparkan pada sore hari ini. Kepada Bu Rizky saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Arta untuk closing di sore hari ini ya, di mana saya membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia. Kenapa pada akhirnya bangsa-bangsa Belanda, orang-orang asing datang Indonesia? Karena kita tahu di Indonesia sendiri banyak menyimpan kekayaan alam, yaitu salah satunya rempah-rempah. Bangsa asing datang Indonesia untuk mengambil itu, dan apakah kita diam saja? Tentu tidak. Kita pasti akan melawan, dan bentuk perlawanan di era sebelum abad ke-20, sebelum abad ke-20 itu bentuk perlawanannya secara fisik. Salah satunya yaitu dengan cara melawan berperang. Peperangan yang terjadi di era masa kolonialisme dan imperialisme tidak hanya melibatkan satu daerah saja dan satu sekutu saja. Banyak, ada Belanda, Portugis, Spanyol. Daerahnya tidak hanya di Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke memang sama-sama berniat untuk mengusir para penjajah atau mengusir para dominasi asing. Namun sifatnya tidak secara nasional, tetapi hanya bersifat kedaerahan saja. Kemudian yang diawali sendiri ini, di mana perlawanan dominasi asing, khususnya Belanda sendiri, itu terjadi dua gelombang, yaitu pemerintah Belanda sendiri dan pemerintahan swasta atau konflik dagang Belanda itu yang bernama VOC. Ketiga subbab materi yang saya jabarkan tadi sama-sama menentang dominasi asing VOC, yaitu konflik dagang Belanda, yang disebabkan karena adanya monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan ini sangat membuat orang-orang Indonesia itu semakin terpuruk, membuat orang-orang Indonesia semakin tidak bisa menikmati apa yang dimiliki di negerinya sendiri atau di buminya sendiri atau di wilayahnya sendiri itu. Jadi ini yang bisa dapat saya simpulkan di materi sekarang, tapi kuncinya kita melihat dari sosoknya Sultan Agung, kita bisa melihat nilai-nilai yang bisa kita ambil. Salah satu contohnya Sultan Agung, seperti yang saya katakan di awal, di mana beliau ketika menyerang 2 kali itu gagal, beliau tetap tidak putus asa, tetap ingin mempersatukan Pulau Jawa, tetap ingin mengusir dominasi asing di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu. Namun lagi-lagi ketika kita gagal dalam suatu peperangan, ketika kita gagal dalam suatu perlawanan atau pemberontakan dalam artinya itu, tetapi satu yang kita garis bawahi, kita berani melawan. Itu saja closing atau penutup yang dapat saya sampaikan di kesempatan sesi Vikon hari ini. Terima kasih kepada Bu Arta selaku moderator, terima kasih kepada Bu Rizka selaku host yang menyediakan room ini, kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dan kepada Ibu Suspa Temawati yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada kita untuk segera menyelesaikan FAJ ini. Dan tidak lupa terhadap Bapak Tiwahono sebagai founder Gumun yang telah menyediakan diklat ini sehingga terus dapat terlaksana. Bapak Ibu Guru juga bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini juga bisa barokah di kedepannya, bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan satu pesan lagi, kita sebagai guru jangan berhentinya untuk belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Oke, gitu aja Bu Arta, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, baik Bapak Ibu Hebat Nusantara semuanya, itu tadi akhir dari presentasi dari Ibu Rizky. Seperti yang dikatakan oleh beliau, memang sejarah itu mengajarkan gagal berani untuk melawan, itu sangat benar sekali. Dan Bu Rizky juga punya tips buat Bapak Ibu guru yang mungkin ketika muridnya malas untuk belajar atau bosan, kita bisa menggunakan media online seperti Quizizz, Flipper, atau mungkin dengan media offline seperti game dan juga mind mapping untuk mengefektifkan kembali peserta didik agar bisa berkonsentrasi ke pembelajaran yang akan kita ajarkan. Baik, demikian itu tadi akhir dari pemaparan dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya selaku moderator juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan lagi kepada sebagai host. Demikian tadi presentasi kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti presentasi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.